Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapriwan Hidayat, salah satu peserta beasiswa teknologi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu proyek yang berkaitan dengan probability. Nah, dari proyek ini eh, dapat dilihat dari background-nya, yaitu proyek di mana kita ingin mengambil beberapa insight yang ada di dalam data dalam uh, dari sudut pandang statistik, di mana kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih jauh dataset yang ada, dan dataset ini berkaitan dengan asuransi kesehatan, dan datanya bersumber dari Tegel. Dari data ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada kolom age, kemudian kolom sex, kemudian kolom BMI atau body mass index, serta jumlah anak, kemudian ada di kolom apakah orang tersebut merokok atau tidak, kemudian ada asal wilayah serta jumlah tagihan bill asuransinya. Nah, di proyek ini kita diminta untuk menganalisis variabel-variabel apa yang berkaitan dengan tagihan dari asuransi kesehatan, serta memberikan insight dari karakter-karakter user yang memiliki tagihan kesehatan tersebut. Nah, ini merupakan beberapa informasi yang dapat kita lihat, yaitu ada 6 kolom serta 13.000 baris kurang lebih. Nah, kemudian kita masuk ke data preparation. Data preparation yang yang telah saya lakukan itu yaitu berisi tentang data cleaning, kemudian handling of layers. Nah, kalau dilihat dari data description, tidak ada nilai, tidak ada nilai nol serta tidak ada juga nilai duplikat. Kemudian kalau tidak ada berarti datanya sudah kita anggap bersih, dan kita lanjut melakukan check layers. Nah, dari outliers yang sudah kita lihat menggunakan box plot chart, nah ternyata ada dua kolom, yaitu kolom BMI dan juga kolom tagihan atau charge yang memiliki outliers. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menghandle-nya? Ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu menggunakan IPR dan menggunakan fixed quantile. Nah, jadi fixed quantile itu apa? Itu adalah pendekatan untuk menghapus outlier, di mana jika mereka lebih dari 97% dari semua data yang didapat, maka mereka akan ditarik ke 97%, dan jika mereka itu berada lebih kecil dari 0,3% di kuantum yang ada, maka mereka akan ditarik ke atas. Nah, ini hasil dari uh, outliers yang telah kita bersihkan menggunakan item ya. Dan terlihat hasilnya adalah outliers sudah bersih. Dimana yang bagian charge ini ditarik ke 97% dari outliers yang tertinggi. Gitu. Misal ada 98%-nya, dia akan ditarik ke 97%. Gitu. Nah, setelah datanya bersih, kita baru masuk ke data analisisnya. Ada 5 case yang akan kita analisis. Yang pertama yaitu tentang descriptive statistic analysis, yaitu langkah pertama di mana proses ini ya bisa dibilang paling dasar ya, yang mana kita mencoba untuk meng-summarize karakteristik dari data yang ada, seperti menemukan mean dan juga persebaran data. Berdasarkan analisis yang ada pada tabel ini, rata-rata usia dari pasien itu 39 tahun, dan juga rata-rata laki-laki dan wanita yang merokok itu 38 tahun. Rata-rata tagihan untuk pria itu jauh lebih, rata-rata tagihan rokok itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata tagihan yang tidak rokok. Nah, kemudian kita masuk ke case yang kedua, yaitu di mana kita coba menganalisis variabel discrete analisis gitu ya. Yaitu analisis yang agak sedikit lebih dalam. Kita akan mengidentifikasi mana-mana variabel yang berpotensial gitu ya, untuk bisa kita lakukan terhadap tagihan. Nah, di sini dari data yang ada, kita memiliki 4 wilayah yang masing-masing itu presentasinya adalah Southwest itu 27%, Southeast itu 24%, Northwest 24%, dan
fees itu 25% dari total record data yang ada. Dan ketika kita membandingkan antara pria dan wanita, ya rata-rata tagihan untuk pria itu lebih tinggi ya, lebih tinggi dibanding wanita, di mana pria konten itu 9.434 dolar. Sedang dan juga pria itu ternyata memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk perokok gitu. Nah, kemudian case yang ketiga yaitu kita melakukan variable continue analysis. Nah, variabel dalam data yang mungkin tidak hanya discrete, tapi juga continue. Di mana pada analisis ini kita ingin melihat, gitu ya. Yang pertama adalah apakah setiap individu yang usianya yang BMI-nya di atas 25 itu bill-nya di atas 16.000. Gitu. Nah, ternyata ketika kita analisis bahwa individu yang BMI-nya di atas maupun di bawah 25 itu memiliki tagihan di atas 16.000. Kemudian untuk para perokok yang BMI-nya di atas 25 maupun di bawah 25, mereka juga memiliki tagihan asuransi di atas 16.000. Nah, selanjutnya pada case keempat, kita ingin melihat korelasi antar variabel. Nah, dapat dilihat bahwa korelasi yang terbaik, ya, variabel yang terbaik, itu adalah variabel usia dan variabel BMI. Karena variabel usia itu memiliki korelasi sekitar 30% terhadap tagihan. Serta variabel BMI itu memiliki korelasi sekitar 20% terhadap tagihan tersebut. Nah, pada tahap terakhir, kita coba ingin melihat dan menjawab beberapa hipotesis. Nah, dari hasil pertanyaan-pertanyaan hipotesis, kita sudah memiliki jawabannya. Yang pertama adalah tagihan asuransi kesehatan untuk para perokok itu lebih besar daripada mereka yang tidak merokok. Pertama. Kemudian yang kedua, jumlah ya, rokok laki-laki itu lebih banyak dibanding rokok perempuan. Ataupun peluang laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan yang merokok. Kemudian yang ketiga, yaitu individu tagihan asuransi untuk setiap orang yang BMI-nya di atas 25 itu lebih besar dibanding BMI-nya di bawah 25. Gitu. Dan yang keempat, tagihan asuransi kesehatan untuk pria itu lebih besar dibanding tagihan asuransi untuk wanita. Dan yang terakhir, peluang laki-laki untuk merokok itu lebih tinggi dibanding peluang perempuan. Nah, jadi sekian beberapa penjelasan tentang proyek probability analysis yang merupakan salah satu proyek dari Eijkman Academy. Untuk lebih lanjut terkait penjelasan detail dari proyek ini dapat ditemukan di medium saya @1lidaget. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, lebih kurang dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.